Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Dia dapat pesan, dunia berhenti dalam 30 menit. Lakukan penyesalan terbesarmu. Apa yang terjadi di menit ke-31 akan membuatmu mempertanyakan segalanya. Yuk, absen dulu di kolom komentar sebelum kita masuk ke ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Satrio menggeser titik bezier untuk kesekian kalinya. Lengkungan pada huruf S di logo klien, sebuah perusahaan rintisan yang menjual jus seledri organik, masih terasa janggal di matanya. Di layar kedua, terbuka email dari manajer proyek dengan subjek, final, 3, revisi logo. Isinya singkat dan membunuh semangat, klien merasa logonya kurang pop. Bisa dibuat lebih berfilosofi tapi tetap minimalis? Ia menghela napas, aroma kopi dingin dari cangkir di sebelahnya menusuk hidung. Pukul 5:30 sore. Dari jendela kaca di lantai 27, Cakrawala Jakarta membentang seperti lukisan digital yang sempurna. Gedung-gedung pencakar langit menusuk langit jingga, dan di bawah sana, lampu-lampu kendaraan mulai merayap seperti serangga bercahaya dalam kemacetan abadi. Pemandangan yang mahal, yang seharusnya menginspirasi. Tapi bagi Satrio, itu hanyalah pengingat lain dari sangkar emas tempatnya bernaung. Di kantor ini, kreativitas diukur dengan jumlah revisi yang bisa kau tahan sebelum kewarasanmu retak. Impiannya menjadi seorang ilustrator yang bisa bercerita lewat gambar kini terkubur di bawah tumpukan brief desain yang meminta estetika Skandinavia untuk produk sambal kemasan. Sebuah notifikasi kecil muncul di sudut monitornya. Ikon kalender. Selamat ulang tahun, Ibu. Jantungnya berdesir sesaat. Hari ini, ia lupa lagi. Jari-jarinya melayang di atas tetikus, ragu-ragu. Haruskah ia menelepon? Apa yang akan ia katakan setelah 5 tahun keheningan yang canggung? Suara ibunya mungkin akan terdengar asing. Atau lebih buruk, suaranya akan terdengar sama persis, dan itu akan membuatnya semakin sakit. Dengan satu klik cepat, ia menutup notifikasi itu. Rasa bersalah yang tajam menusuk ulu hatinya, tetapi ia menekannya dalam-dalam, seperti yang selalu ia lakukan. Ia kembali menatap lengkungan huruf S yang aneh itu. Lebih mudah menghadapi logo yang tak punya perasaan daripada menghadapi keheningan di ujung telepon yang syarat akan kekecewaan. Di sekelilingnya, kantor masih berdengung dengan aktivitas. Suara ketikan keyboard yang fanatik, deru pelan mesin pendingin udara, dan tawa samar dari pantry. Semua orang sibuk mengejar sesuatu, tenggat waktu, promosi, bonus akhir tahun. Satrio pun begitu, atau setidaknya itulah yang ia katakan pada dirinya sendiri. Namun, saat senja mulai menggelap dan lampu-lampu kota semakin benderam, ia merasakan kekosongan itu lagi. Sebuah lubang hitam di dadanya yang tidak bisa diisi oleh gaji, pujian dari atasan, atau pemandangan kota dari lantai 27. Ia hidup, tetapi ia tidak benar-benar merasa hidup. Ia hanya sedang menunggu. Entah menunggu apa. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar pelan. Satrio meliriknya, menduga itu notifikasi dari aplikasi ojek online yang menawarkan diskon makan malam atau email promosi dari Lokapasar. Ia meraihnya dengan malas. Namun, yang tertera di layar bukanlah salah satu dari itu. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Tidak ada nama, hanya deretan angka acak. Isinya hanya satu kalimat, singkat, lugas, dan absurd. Dalam 30 menit, dunia akan berhenti. Lakukan apa yang paling kau sesali belum sempat lakukan. Satrio mengerutkan kening. Ia membacanya sekali lagi. Lalu sekali lagi. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. Penipuan model baru, gumamnya. Mungkin ini semacam kampanye pemasaran viral yang aneh, atau jebakan phishing yang dirancang dengan buruk. Ia mencoba membalas pesan itu dengan satu kata. Pesan gagal terkirim. Tanda seru merah muncul di samping balon obrolannya. Keanehan ini membuatnya sedikit terusik. Biasanya, nomor-nomor penipuan bisa menerima balasan. Ia memeriksa nomor pengirimnya. Bukan nomor ponsel biasa, juga bukan kode premium. Hanya serangkaian angka yang tidak memiliki pola yang jelas.
Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikannya. Lelucon iseng. Pasti begitu. Ia meletakkan kembali ponselnya dan memaksa fokusnya kembali ke logo jus seledri. Filosofi apa yang bisa ia tanamkan pada sebatang seledri? Kesegaran? Pertumbuhan? Kehidupan yang hambar? Tapi kalimat itu terus terngiang di benaknya. Lakukan apa yang paling kau sesali belum sempat lakukan. Pikirannya secara otomatis melompat ke notifikasi ulang tahun ibunya yang baru saja ia tutup. Sebuah kebetulan yang tidak menyenangkan. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Angin dari pendingin udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Ia melirik jam digital di sudut monitor komputernya. Pukul 17.31. Jika pesan itu, entah bagaimana, adalah kebenaran, artinya ia punya waktu 29 menit. Tawa kecil yang kering keluar dari tenggorokannya. Gila. Ia pasti terlalu lelah. Ia butuh kopi lagi. Namun, saat ia hendak berdiri, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari jam yang terus berdetak. Setiap detiknya terasa lebih keras, lebih signifikan dari biasanya. Benih keraguan yang kecil dan dingin mulai tumbuh di dalam benaknya yang logis. Rasa penasaran mengalahkan logika. Satrio membuka peramban web dan mengetik di bilah pencarian, pesan dunia akan berhenti, hoax kiamat terbaru, ancaman global 9 Oktober 2025. Hasilnya nihil. Hanya artikel-artikel lama tentang ramalan suku Maya, teori konspirasi usang, dan beberapa forum aneh yang membahas fiksi ilmiah. Tidak ada berita darurat, tidak ada peringatan pemerintah, tidak ada kepanikan massal di media sosial. Tagar yang sedang tren adalah tentang konser musik dan debat politik yang tidak penting. Dunia berjalan seperti biasa. Rasa lega yang seharusnya muncul tidak datang. Sebaliknya, keheningan informasi ini justru terasa lebih mencekam. Jika ini adalah lelucon massal, seharusnya internet sudah ramai. Jika ini ancaman nyata, seharusnya sudah ada peringatan. Kenyataan bahwa hanya dia yang menerima pesan itu membuatnya merasa terisolasi, seolah ia adalah satu-satunya penonton di sebuah pertunjukan teater yang aneh. Yan, panggilnya pada Rian, rekan kerjanya di kubikel sebelah. Rian sedang asyik memakai headphone, kepalanya mengangguk-angguk mengikuti irama musik. Ot, Yan. Satrio sedikit menaikkan suaranya. Rian melepas sebelah headphone-nya. Hah? Kenapa, Sat? Lo, dapat SMS aneh nggak barusan? Rian menatapnya dengan aneh. SMS? Siapa yang masih pakai SMS? Paling dari operator nawarin paket data. Kenapa emang? Enggak apa-apa. Cuma iseng nanya. Rian mengangkat bahu dan kembali memasang headphone-nya, tenggelam lagi dalam dunianya sendiri. Satrio bersandar di kursinya. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ia sendirian dalam hal ini. Ini membuatnya mempertanyakan kewarasannya sendiri. Apakah ini halusinasi akibat stres? Efek dari kurang tidur dan terlalu banyak kafein? Ia kembali membaca pesan itu. Kata-katanya dipilih dengan sangat hati-hati. Bukan, kiamat, atau, akhir dunia. Tapi, berhenti. Dunia akan berhenti. Apa artinya itu? Apakah matahari akan berhenti bersinar? Apakah gravitasi akan hilang? Atau sesuatu yang lebih metaforis? Dan bagian kedua, perintah itu, lakukan apa yang paling kau sesali belum sempat lakukan. Kalimat itu tidak terasa seperti ancaman. Kalimat itu terasa seperti sebuah kesempatan. Sebuah undangan terakhir yang mustahil. Ia menatap keluar jendela lagi. Sebuah pesawat terbang melintas dengan tenang di langit senja. Lalu lintas di bawah masih padat merayap. Orang-orang di trotoar berjalan dengan tujuan masing-masing. Semuanya normal. Terlalu normal. Kontras antara ketenangan di luar sana dan badai yang mulai berkecamuk di dalam dirinya terasa begitu nyata. Jam di monitornya menunjukkan pukul 17.34. Waktu terus berjalan, dan entah mengapa, ia merasa sedang diburu. Rasa penasaran mengalahkan logika. Satrio membuka peramban web dan mengetik di bilah pencarian, pesan dunia akan berhenti, hoax kiamat terbaru, ancaman global 9 Oktober 2025. Hasilnya nihil. Hanya artikel-artikel lama tentang ramalan suku Maya, teori konspirasi usang, dan beberapa forum aneh yang membahas fiksi ilmiah.
Tidak ada berita darurat, tidak ada peringatan pemerintah, tidak ada kepanikan massal di media sosial. Tagar yang sedang tren adalah tentang konser musik dan debat politik yang tidak penting. Dunia berjalan seperti biasa. Rasa lega yang seharusnya muncul tidak datang. Sebaliknya, keheningan informasi ini justru terasa lebih mencekam. Jika ini adalah lelucon massal, seharusnya internet sudah ramai. Jika ini ancaman nyata, seharusnya sudah ada peringatan. Kenyataan bahwa hanya dia yang menerima pesan itu membuatnya merasa terisolasi, seolah ia adalah satu-satunya penonton di sebuah pertunjukan teater yang aneh. Yan, panggilnya pada Rian, rekan kerjanya di kubikel sebelah. Rian sedang asyik memakai headphone, kepalanya mengangguk-angguk mengikuti irama musik. "Ot, Yan." Satrio sedikit menaikkan suaranya. Rian melepas sebelah headphone-nya. "Hah? Kenapa, Sat? Lo, dapat SMS aneh nggak barusan?" Rian menatapnya dengan aneh. "SMS? Siapa yang masih pakai SMS? Paling dari operator nawarin paket data. Kenapa emang?" Enggak apa-apa. Cuma iseng nanya." Rian mengangkat bahu dan kembali memasang headphone-nya, tenggelam lagi dalam dunianya sendiri. Satrio bersandar di kursinya. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ia sendirian dalam hal ini. Ini membuatnya mempertanyakan kewarasannya sendiri. Apakah ini halusinasi akibat stres? Efek dari kurang tidur dan terlalu banyak kafein? Ia kembali membaca pesan itu. Kata-katanya dipilih dengan sangat hati-hati. Bukan kiamat atau akhir dunia. Tapi berhenti. Dunia akan berhenti. Apa artinya itu? Apakah matahari akan berhenti bersinar? Apakah gravitasi akan hilang? Atau sesuatu yang lebih metaforis? Dan bagian kedua, perintah itu, lakukan apa yang paling kau sesali belum sempat lakukan. Kalimat itu tidak terasa seperti ancaman. Kalimat itu terasa seperti sebuah kesempatan. Sebuah undangan terakhir yang mustahil. Ia menatap keluar jendela lagi. Sebuah pesawat terbang melintas dengan tenang di langit senja. Lalu lintas di bawah masih padat merayap. Orang-orang di trotoar berjalan dengan tujuan masing-masing. Semuanya normal. Terlalu normal. Kontras antara ketenangan di luar sana dan badai yang mulai berkecamuk di dalam dirinya terasa begitu nyata. Jam di monitornya menunjukkan pukul 17.34. Waktu terus berjalan, dan entah mengapa, ia merasa sedang diburu. Sebuah saklar terbalik di dalam kepala Satrio. Logika dan penyangkalan hancur berkeping-keping, digantikan oleh satu emosi purba yang meluap-luap, ketakutan. Ketakutan akan kehilangan kesempatan terakhirnya. Bagaimana jika ini nyata? Pertanyaan itu berputar seperti tornado, menyapu bersih semua keraguan. Jika ini nyata, aku hanya punya sisa waktu 25 menit. 25 menit. Untuk apa? Untuk menyelesaikan logo jus seledri? Menunggu email persetujuan dari klien? Mengejar bonus akhir tahun? Semua ambisi yang selama ini ia agung-agungkan tiba-tiba terasa begitu konyol, begitu tidak berarti. Seperti debu. Logo itu tidak penting. Pekerjaan ini tidak penting. Jakarta tidak penting. Hanya ibu yang penting. Tanpa berpikir dua kali, Satrio bangkit dari kursinya. Gerakannya begitu tiba-tiba hingga kursinya terdorong ke belakang dan menimbulkan suara decit yang keras. Beberapa pasang mata di sekitarnya menoleh. Ia tidak peduli. Ia menyambar tas laptopnya, memasukkan laptopnya dengan kasar tanpa mematikannya terlebih dahulu. Ia meraih jaket yang tersampir di sandaran kursi. "Sat, mau kemana lo?" Ini belum kelar revisiannya, suara manajernya terdengar dari seberang ruangan. Satrio tidak mendengarnya. Atau mungkin, ia memilih untuk tidak mendengar. Telinganya berdengung. Satu-satunya suara yang ia dengar adalah detak jam di kepalanya, menghitung mundur dengan kejam. 24 menit. Ia berjalan cepat, hampir berlari, melewati deretan kubikel. Ia menabrak sudut meja, membuat tumpukan kertas berjatuhan. Ia tidak berhenti untuk memungutnya. Fokusnya hanya satu, pintu keluar. Dunia di sekelilingnya seolah bergerak dalam gerak lambat. Wajah-wajah bingung rekan-rekannya, layar monitor yang masih menyala, cangkir-cangkir kopi yang separuh kosong.
Semua itu adalah bagian dari dunia yang akan segera ia tinggalkan. Ia menekan tombol lift dengan tidak sabar. Menunggu beberapa detik terasa seperti selamanya. Pintu lift akhirnya terbuka. Ia melesat masuk, menekan tombol lobi berulang kali seolah itu bisa membuatnya bergerak lebih cepat. Saat pintu baja itu mulai menutup, ia melihat pantulan dirinya di permukaannya. Wajah seorang pria yang pucat, dengan mata yang liar dan penuh kepanikan. Ia tidak lagi mengenali pria itu. Itu bukan Satrio si desainer grafis yang tenang dan profesional. Itu adalah seorang anak laki-laki yang berlari pulang, putus asa untuk memperbaiki kesalahan terbesarnya. Pintu lift tertutup rapat. Perjalanan pulangnya, pacuannya melawan waktu, telah dimulai. Pukul 17.35. Satrio menerobos keluar dari lobi gedung kantornya yang sejuk ke dalam dekapan udara Jakarta yang panas dan lembab. Seketika, simfoni kekacauan kota menyambutnya, klakson yang bersahutan, deru mesin bus, dan teriakan para pedagang asongan. Dunianya mungkin akan berhenti dalam 25 menit, tetapi bagi kota ini, sore itu hanyalah sore biasa yang sibuk. Tangannya dengan panik membuka aplikasi ojek online. Jaringan melambat, berputar-putar sebelum menampilkan pesan yang paling ia takuti, permintaan tinggi. Waktu tunggu diperkirakan 15 menit. 15 menit. Itu adalah kemewahan yang tidak ia miliki. Ia berlari ke pinggir jalan, mencoba menghentikan taksi. Satu persatu melintas, penumpangnya menatap kosong dari balik jendela, atau lampunya menyala, menandakan sudah terisi. Kota ini, dengan jutaan manusianya, terasa seperti sebuah organisme raksasa yang tidak peduli pada kepanikan satu sel kecil di dalamnya. Setiap detik yang terbuang terasa seperti butiran pasir yang mengalir dari genggamannya. Sebuah ide melintas di benaknya. Stasiun. Hanya itu satu-satunya harapan. Jaraknya sekitar 1 kilometer, jarak yang biasanya ia tempuh dengan ojek dalam 5 menit. Sekarang, ia harus menempuhnya dengan kakinya sendiri. Tanpa ragu, ia mulai berlari. Bukan lari seorang atlet. Ini adalah lari yang putus asa, tidak beraturan, didorong oleh adrenalin murni. Tas laptopnya membentur punggungnya di setiap langkah. Napasnya mulai memburu, paru-parunya terasa terbakar oleh polusi. Ia menyelinap di antara kerumunan pejalan kaki, menabrak bahu beberapa orang, dan hanya menggumamkan, "Maaf," tanpa menoleh ke belakang. Dunia di sekelilingnya menjadi buram. Papan reklame digital yang menyilaukan, aroma sangit sate dari pedagang kaki lima, teriakan seorang ibu pada anaknya, semua itu menjadi latar belakang yang kabur bagi misinya yang tunggal dan mendesak. Pikirannya hanya fokus pada satu hal, terus bergerak maju. Setiap langkah adalah pemberontakan terhadap nasib, setiap tetes keringat adalah persembahan untuk sebuah penebusan. Ia berlari, bukan hanya menuju stasiun, tetapi berlari menjauh dari pria yang ia benci, pria yang membiarkan 5 tahun berlalu begitu saja. Pukul 17.40. Dengan napas yang tersengal-sengal, Satrio tiba di stasiun. Ia tidak peduli pada antrean tiket, langsung menerobos gerbang elektronik, melompati palangnya saat seorang penjaga lengah. Alarm berbunyi di belakangnya, tetapi ia tidak peduli. Ia melihat sebuah kereta komuter di peron 3, pintunya mulai berkedip-kedip, pertanda akan segera menutup. "Tunggu," teriaknya. Ia mengerahkan sisa tenaganya, berlari di sepanjang peron. Tepat saat pintu hendak terkatup rapat, ia menyelipkan tubuhnya ke dalam, membuat beberapa penumpang terkejut. Pintu menjepit tasnya sejenak sebelum terbuka lagi dan akhirnya menutup dengan sempurna. Kereta mulai bergerak. Ia berhasil. Sambil bersandar di pintu, dadanya naik turun dengan hebat, ia membiarkan dirinya merasakan kelegaan sesaat. Gerbong itu padat dan pengap. Aroma keringat bercampur dengan parfum murah. Di sekelilingnya, wajah-wajah lelah para pekerja menatap layar ponsel mereka, terisolasi dalam gelembung digital masing-masing. Mereka pulang ke keluarga, ke rutinitas, ke kehidupan normal mereka. Sementara Satrio, ia merasa seperti penumpang di kereta hantu, menuju sebuah tujuan yang tidak pasti. Di tengah desakan orang banyak, keterpaksaan untuk diam memberinya ruang untuk berpikir. Pikirannya melayang, melewati pertengkaran terakhir mereka, dan mendarat pada sebuah kenangan yang lebih lembut. Ia berumur 8 tahun,
baru saja jatuh dari sepeda dan lututnya menganga, mengeluarkan darah. Ia menangis bukan karena sakit, tetapi karena malu. Ibunya datang, tidak panik, tidak memarahinya. Beliau hanya berlutut di aspal, membersihkan lukanya dengan lap basah dengan sangat lembut. Anak laki-laki ibu yang paling berani tidak boleh menangis karena luka sekecil ini, bisik ibunya sambil meniup-niup lukanya sebelum menempelkan plester bergambar robot. Tangan ibunya, meskipun kapalan karena bekerja di kebun belakang, terasa begitu halus dan menenangkan. Lihat, sudah sembuh. Semua rasa sakit akan hilang, Sat. Yang penting, setelah jatuh, kita harus berani naik sepeda lagi. Saat itu, ia percaya ibunya memiliki kekuatan sihir. Bahwa sentuhannya bisa menyembuhkan segalanya. Kereta berderak di atas rel, menariknya kembali ke masa kini. Di gerbong yang penuh sesak ini, Satrio merasa begitu merindukan sentuhan itu. Ia menyadari bahwa penyesalannya bukan hanya karena kata-kata kasarnya, tetapi juga karena ia telah menolak sihir itu selama 5 tahun. Ia telah memilih untuk menanggung semua lukanya sendirian di kota besar yang dingin, padahal penyembuhnya hanya sejam satu panggilan telepon. Panggilan yang tidak pernah ia lakukan dengan tulus. Kilat lampu kota yang bergerak cepat di luar jendela tampak seperti bintang jatuh, dan Satrio bertanya-tanya, permohonan apa yang akan ia panjatkan jika ia punya kesempatan. Pukul 17.45. Kereta memberinya kesempatan untuk melakukan hal yang seharusnya ia lakukan sejak tadi pagi. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar karena sisa adrenalin, ia mengeluarkan ponselnya. Layarnya retak di sudut kiri atas, sebuah kerusakan kecil yang belum sempat ia perbaiki, sama seperti hubungannya dengan sang ibu. Ia membuka daftar kontaknya dan menggulir ke nama ibu. Foto profilnya masih sama seperti 5 tahun lalu. Foto buram sang ibu yang sedang tersenyum di sebuah acara pernikahan kerabat, diambil dengan kamera ponsel model lama. Di bawah nama itu, tertera riwayat panggilan mereka. Panggilan terakhir, 3 bulan lalu. Durasi, 47 detik. Satrio menelan ludah. Ia menekan tombol panggil. Jeda singkat, lalu nada sambung berbunyi. Tut, tut. Setiap nada sambung terasa seperti satu pukulan ke ulu hatinya. Ia membayangkan di mana ponsel ibunya berada. Mungkin di atas meja di dapur sementara beliau sedang di belakang rumah. Mungkin suaranya disetel senyap. Atau mungkin, tut, tut. Angkat, Bu, kumohon. Angkat, bisiknya pada diri sendiri. Para penumpang di dekatnya melirik sekilas, tetapi Satrio tidak menyadarinya. Seluruh dunianya kini menyempit menjadi suara di gagang telepon. Panggilan itu terus berdering, 5 kali, 6 kali. Biasanya, ibunya akan mengangkat pada dering kedua. Rasa cemas yang dingin mulai merayap di punggungnya, lebih dingin dari pendingin udara di gerbong kereta. Lalu, nada sambung itu berhenti. Digantikan oleh suara wanita otomatis yang tanpa emosi, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Silakan tinggalkan pesan suara. Jantung Satrio seakan jatuh ke perutnya. Ia mematikan panggilan itu sebelum mesin penjawab selesai berbicara. Kepanikan yang tadi sempat mereda kini kembali dengan kekuatan penuh, membawa serta teman-temannya, ketakutan dan pikiran-pikiran terburuk. Bagaimana jika ibunya sakit? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Bagaimana jika ia berlari melawan waktu hanya untuk menemukan rumah yang kosong? Penyesalannya kini terasa berlipat ganda. Ini bukan lagi hanya tentang meminta maaf, tetapi tentang ketakutan bahwa ia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melakukannya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mencoba menelepon lagi. Hasilnya sama. Tut, tut, lalu keheningan yang diikuti suara mesin. Ia sudah terlambat. Bukan hanya terlambat 30 menit, tapi terlambat 5 tahun. Pukul 17.50. Kereta melambat dan berhenti di sebuah stasiun kecil yang familiar. Udara di sini berbeda. Begitu pintu terbuka, aroma khas kampung halamannya menyambut Satrio, campuran wangi tanah basah, asap pembakaran sampah, dan bau samar daun teh dari kejauhan. Ini adalah aroma rumah. Ia melompat keluar bahkan sebelum kereta berhenti total, dan langsung berlari. Stasiun kecil ini tidak banyak berubah. Hanya catnya yang terlihat lebih kusam dan beberapa warung baru bermunculan di sekitarnya.
Ia berlari menyusuri jalan utama kota. Ini bukan lagi lari membabi buta seperti di Jakarta. Ini adalah lari yang penuh dengan hantu kenangan. Ia melewati alun-alun tempat ia pertama kali belajar naik sepeda. Sepeda yang sama yang membuatnya jatuh dan mendapatkan luka di lututnya. Ia melintasi depan gedung bioskop tua yang kini sudah tutup, tempat ia menonton film pertamanya bersama ayah dan ibu. Setiap sudut jalan, setiap bangunan, menariknya kembali ke masa lalu. Ia melihat dirinya yang lebih muda di mana-mana, seorang anak kecil yang berlari membeli es, seorang remaja canggung yang menunggu jemputan, seorang pemuda yang penuh mimpi besar untuk menaklukkan dunia. Kota ini adalah museum hidup dari masa lalunya, dan ia adalah pengunjung yang telah lama hilang. Ia berbelok ke sebuah gang yang lebih sempit. Jalanan di sini tidak lagi beraspal mulus, melainkan paving block yang sebagian sudah retak. Disinilah teman-teman masa kecilnya tinggal. Dulu, gang ini selalu ramai dengan suara tawa dan teriakan anak-anak bermain. Kini, gang itu terasa sepi. Mungkin anak-anak itu sudah tumbuh dewasa dan, seperti dirinya, pergi mencari kehidupan di tempat lain. Perasaan asing mulai menyergapnya. Apakah ia masih bagian dari tempat ini? Atau ia sudah menjadi orang luar, seorang turis di kampung halamannya sendiri? 5 tahun adalah waktu yang lama. Cukup lama untuk membuat yang familiar terasa jauh. Pukul 17.55. Setelah melewati gang sempit itu, ia akhirnya tiba di ujung jalan. Dan di sana, di bawah naungan pohon mangga yang rimbun, berdirilah rumah itu. Rumah masa kecilnya. Terlihat lebih kecil dan lebih tua dari yang ia ingat. Cat putih di dindingnya sudah sedikit mengelupas di beberapa bagian. Tapi pintu kayu bercat biru itu masih sama. Di teras, pot-pot bunga bougainville milik ibunya tampak terawat baik, warnanya merah muda dan ungu cerah. Lari Satrio melambat menjadi jalan cepat, lalu menjadi langkah pelan, hingga akhirnya ia berhenti total di depan pagar kayu yang rendah. Napasnya memburu, bukan hanya karena lelah berlari, tetapi karena gelombang emosi yang dahsyat. Ia telah sampai. Perjalanan fisiknya yang gila telah berakhir. Namun, perjalanan yang paling sulit, beberapa langkah dari pagar ke pintu depan, baru akan dimulai. Ia melirik jam di ponselnya. Pukul 17:59:02. Sisa waktunya kurang dari 1 menit. Seluruh energi dan keputusasaan yang mendorongnya sejak ini tiba-tiba menguap. Digantikan oleh keraguan yang melumpuhkan. Bagaimana jika ibunya menolak untuk berbicara dengannya? Bagaimana jika pintu biru itu tidak akan pernah terbuka untuknya? Bagaimana jika kata-kata terakhir yang akan ia dengar adalah penolakan? Rasa takut akan penolakan itu terasa lebih mengerikan daripada dunia yang berhenti. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Haruskah ia masuk? Atau haruskah ia tetap di sini, di luar pagar, selamanya membeku dalam penyesalan yang aman karena tidak pernah mencoba? Pukul 17:59:45. Ia harus memilih. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar seperti genderang perang. Ia tidak berlari sejak ini hanya untuk menyerah di depan pintu. Apapun yang terjadi di dalam sana, ia harus menghadapinya. Dengan langkah berat yang terasa seperti mengangkat beban bertonton, ia mendorong pagar yang berderit pelan, berjalan melintasi halaman kecil, dan berdiri di depan pintu kayu bercat biru itu. Tangannya terangkat, gemetar, siap untuk mengetuk. Tangannya yang gemetar tidak jadi mengetuk. Ia hanya mendorong pelan pintu kayu bercat biru itu. Tidak terkunci. Ibunya tidak pernah mengunci pintu sebelum malam tiba. Sebuah kebiasaan lama dari sebuah dunia yang lebih percaya. Pintu berderit pelan saat terbuka. Aroma yang familiar langsung menyergapnya, sebuah portal instan ke masa lalu. Campuran wangi minyak kayu putih, teh melati yang diseduh, dan bau samar kayu tua dari perabotan. Selama 5 tahun di apartemennya yang steril beraroma pengharum ruangan, ia tidak sadar betapa ia merindukan aroma ini. Aroma rumah. Rumah itu sunyi. Perabotannya masih sama, tertata rapi. Foto-foto di dinding, dirinya saat wisuda TK, ayahnya yang tersenyum bangga di samping motor barunya, foto keluarga mereka di depan Candi Borobudur, semuanya membeku dalam waktu, menjadi saksi bisu dari tahun-tahun yang telah lewat. Lalu ia melihatnya. Di sudut ruangan,
Di kursi goyang kesayangannya yang menghadap ke jendela samping, duduk seorang wanita. Punggungnya sedikit membungkuk, menatap kosong ke arah kebun bunga bougainville. Napas Satrio tercekat. Bu. Suara yang keluar dari tenggorokannya serak dan asing, seperti suara orang lain. Wanita itu tersentak. Perlahan, kursi goyang itu berhenti bergerak, dan ia menoleh. Waktu seakan meregang. 5 tahun terkompresi dalam satu momen tatapan. Wajah yang ia lihat bukanlah wajah yang sama persis seperti dalam ingatannya. Ada garis-garis baru di sekitar mata dan bibirnya, seperti peta dari kesedihan dan kesendirian. Rambutnya yang dulu hitam legam kini dihiasi banyak helai perak yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Ia memakai kacamata baca yang menggantung di lehernya, sesuatu yang tidak pernah ia butuhkan dulu. Ibunya menatapnya. Bukan dengan amarah, bukan dengan kebahagiaan. Melainkan dengan keterkejutan yang begitu dalam, begitu murni, seolah ia baru saja melihat hantu. Matanya melebar, dan sebuah cangkir teh porselen di tangannya bergetar hebat, menimbulkan bunyi gemerincing pelan. Keheningan yang menyelimuti mereka begitu tebal, begitu berat, seolah memiliki masa. Satrio hanya bisa berdiri kaku di ambang pintu, seorang asing di rumahnya sendiri. Satrio? Suara ibunya keluar seperti bisikan, serak karena tidak percaya. Nama itu sendiri terdengar ganjil diucapkan di ruangan ini setelah sekian lama. Satrio menelan ludah, mencoba membasahi tenggorokannya yang kering. Ia melangkah masuk, membiarkan pintu menutup pelan di belakangnya. Suara derit engsel dan klik pelan dari daun pintu yang bertemu kusennya terdengar seperti ledakan di tengah kesunyian. Ibu, apa kabar? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Pertanyaan paling bodoh dan paling tidak memadai yang bisa ia ajukan. Ibunya tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada wajah Satrio, seolah mencoba memastikan bahwa putranya itu nyata, bukan sekadar ilusi yang diciptakan oleh kerinduan. Satrio berjalan mendekat, setiap langkah terasa berat. Ia bisa melihat jam dinding kayu di atas lemari. Jarum detiknya bergerak dengan mantap, tanpa ampun. Tik, tok, tik, tok. Setiap detiknya adalah pengingat bahwa waktunya hampir habis. Pukul 17:59:20. Aku, ia memulai, tapi kalimatnya menguap. Apa yang harus ia katakan? Bahwa ia datang karena sebuah pesan misterius? Bahwa dunia akan berhenti? Terdengar gila. Pandangannya jatuh pada kalender meja di samping kursi ibunya. Tanggal 9 Oktober dilingkari dengan spidol merah. Di bawahnya, sebuah tulisan tangan yang ia kenali, ulang tahun ibu. Hatinya terasa seperti diremas. Ibunya masih berharap. Selama ini, ibunya masih menunggunya. Rasa bersalah memberinya dorongan. Ia harus mengatakannya. Sekarang. Bu, katanya, suaranya sedikit lebih kuat. Aku datang karena, aku minta maaf. Air mata mulai menggenang di mata ibunya. Cangkir di tangannya bergetar semakin kencang. Ia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, bibirnya terbuka sedikit. Pukul 17:59:50, jarum detik itu seakan mengejeknya. Satrio ingin mengatakan lebih banyak. Ia ingin menjelaskan penyesalannya, kesepiannya, kebodohannya. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, membentuk sebuah gumpalan yang menyakitkan. Ia melihat cangkir itu terlepas dari genggaman ibunya yang gemetar. Waktu melambat saat cangkir porselen itu mulai jatuh menuju pangkuan sang ibu. Bu, aku? Tik, to. Jam dinding kayu itu mengeluarkan bunyi, klang, yang khas saat jarum panjangnya tiba di angka 12. Ia mulai mengeluarkan dentangannya yang dalam dan bergema. Go. Dentangan pertama terdengar agung dan normal. Lalu, di tengah-tengah gema dentangan itu, semuanya berhenti. Bukan berhenti secara perlahan, tapi berhenti seketika. Gema dentangan itu terpotong begitu saja, meninggalkan keheningan yang tiba-tiba dan absolut. Suara TikTok yang sejak tadi mengisi ruangan lenyap. Suara jangkrik di luar, dengung samar dari kulkas di dapur, deru motor yang jauh, semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah kesunyian total yang begitu pekat hingga telinga Satrio berdengung. Ia menahan napas, menunggu. Menunggu ledakan, getaran, atau cahaya membutakan. Tapi tidak ada apa-apa.
Pandangannya kembali ke ibunya. Dan di sanalah ia melihat kemustahilan pertama. Cangkir porselen yang tadi jatuh kini melayang di udara. Posisinya sekitar 1 sentimeter di atas pangkuan ibunya, membeku sempurna. Dari bibir cangkir, sebagian teh yang tumpah juga ikut membeku, membentuk lengkungan cairan berwarna coklat keemasan yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Itu adalah sebuah patung mustahil yang terbuat dari gerak dan waktu. Satrio menatap dengan tak percaya. Ia melihat lebih dekat. Setitik air mata yang tadi hendak jatuh dari sudut mata ibunya kini tertahan di sana, sebuah permata cair yang membeku. Ekspresi terkejut dan sedih di wajah ibunya terkunci, abadi. Ia menoleh ke sekeliling ruangan. Seekor cicak di dinding berhenti di tengah langkah, kaki depannya terangkat. Debu-debu halus yang melayang-layang di jalur cahaya dari jendela kini menggantung diam di udara, seperti galaksi miniatur yang membeku. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia memberanikan diri melihat keluar jendela. Di jalanan, seorang anak laki-laki yang sedang mengejar bola berhenti dengan satu kaki di udara, mulutnya terbuka membentuk tawa yang hening. Bola itu sendiri melayang beberapa senti di atas tanah. Sehelai daun yang jatuh dari pohon mangga tergantung di udara, menolak untuk menyerah pada gravitasi. Dunia tidak hancur. Dunia tidak berakhir. Dunia hanya berhenti. Napas Satrio sendiri terdengar seperti badai di tengah keheningan absolut ini. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri memompa darah dengan panik. Ia adalah satu-satunya sumber suara, satu-satunya sumber gerakan di alam semesta yang baru ini. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mengulurkannya ke arah ibunya. Ia ragu-ragu sejenak, lalu menyentuh pundak beliau. Kulitnya terasa hangat dan lembut, bukan dingin seperti batu. Terasa nyata. Tapi saat ia menekannya sedikit, tidak ada reaksi. Ibunya tidak bergerak, tidak bernapas. Beliau adalah manekin hidup yang sempurna. Rasa ingin tahu yang bercampur dengan kengerian mendorongnya untuk melakukan tes lebih lanjut. Ia menyentuh cangkir teh yang melayang itu. Rasanya padat dan nyata, tetapi ia tidak bisa menggerakkannya. Benda itu seolah tertanam di udara, sebuah anomali fisika yang kokoh. Ia mencoba mendorongnya ke bawah, tetapi sia-sia. Ini nyata. Ini benar-benar terjadi. Sebuah dorongan kuat memaksanya untuk keluar dari rumah. Ia harus tahu seberapa luas fenomena ini. Ia membuka pintu dan melangkah keluar ke teras. Pemandangan di depannya adalah sebuah diorama kehidupan yang sempurna dan mengerikan. Tetangganya, Pak Tono, yang sedang menyiram tanaman, membeku dengan selang di tangan. Air dari ujung selang membentuk busur yang padat dan berkilauan di udara senja, dengan setiap tetesannya menggantung terpisah namun terhubung dalam satu garis beku. Seekor kucing yang hendak melompat dari pagar ke atap kini, menjadi patung lengkung yang anggun di udara. Ia berjalan ke tengah jalan, memutar tubuhnya perlahan. Seluruh kota kecilnya telah berubah menjadi museum. Di kejauhan, asap dari sebuah cerobong pabrik membeku menjadi pilar abu-abu yang solid di langit. Awan-awan di atas kepalanya berhenti bergerak. Bahkan angin pun telah berhenti berembus. Perasaan yang melandainya adalah campuran yang aneh. Ada rasa takut yang luar biasa, ketakutan akan kesendirian yang absolut. Tapi ada juga secercah kekaguman. Ia melihat keindahan yang mengerikan dalam setiap detail yang membeku ini, ekspresi di wajah orang-orang, momen-momen kecil yang fana kini diabadikan selamanya. Ia adalah satu-satunya penonton di teater terbesar di dunia. Satu-satunya jiwa yang sadar di planet yang tertidur. Ia bisa pergi kemana saja, melakukan apa saja. Ia memiliki kebebasan mutlak. Namun, kebebasan ini terasa seperti hukuman penjara yang paling sepi. Ia benar-benar sendirian. Satrio berdiri di tengah jalan yang sunyi, mencoba mencerna realitas barunya yang mustahil. Berapa lama ini akan berlangsung? Sejam? Sehari? Selamanya? Apakah ia ditakdirkan untuk berjalan sendirian di antara patung-patung manusia, hingga ia sendiri menjadi tua dan mati? Keputusasaan mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Tiba-tiba, di tengah keheningan total itu, sebuah suara muncul. Bezetzete, bezetzete. Suara getaran itu begitu keras, begitu mengganggu di dunia yang tanpa suara, hingga Satrio tersentak kaget. Suara itu berasal dari sakunya. Ponselnya. Dengan jari-jari yang kaku,
ia meraih benda itu. Layarnya menyala, cahayanya terasa menusuk mata di senja yang membeku. Sebuah notifikasi pesan baru. Dari nomor tak dikenal yang sama. Jantungnya serasa berhenti berdetak sejenak. Ia membuka pesan itu dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Mungkin ini adalah penjelasan. Atau mungkin ini adalah lelucon terakhir yang kejam. Isi pesannya, seperti sebelumnya, singkat dan lugas. Tapi kali ini, dampaknya ribuan kali lebih besar. Dunia tidak berhenti. Waktu yang berhenti. Untukmu. Satrio membaca kalimat itu berulang-ulang. Otaknya berputar, mencoba memahami implikasinya. Dunia tidak berhenti. Artinya, di luar gelembung realitasnya ini, kehidupan berjalan normal. Pesawat masih terbang, mobil masih melaju, orang-orang masih tertawa. Waktu yang berhenti. Untukmu. Ini bukan fenomena global. Ini adalah sesuatu yang personal. Sesuatu yang ditujukan hanya untuknya. Ia bukan satu-satunya orang yang selamat dari kiamat. Ia adalah satu-satunya narapidana di dalam penjara waktu yang diciptakan khusus untuknya. Pertanyaan di benaknya berubah. Bukan lagi, apa yang terjadi pada dunia, tetapi, mengapa ini terjadi padaku? Misteri ini jauh lebih dalam dan jauh lebih pribadi daripada yang pernah ia bayangkan. Ia menatap pesan itu, lalu memandang ke arah rumahnya, tempat ibunya duduk membeku dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dan entah kenapa, ia merasa jawabannya ada di sana. Satrio berjalan kembali ke dalam rumah. Keheningan yang tadinya terasa menakutkan kini terasa seperti sebuah panggung yang disiapkan khusus untuknya. Kekagetan dan kepanikan telah surut, menyisakan ruang untuk satu tujuan yang jernih. Ia datang untuk berbicara, dan sekarang, ia memiliki semua waktu di dunia untuk melakukannya. Ia tidak duduk di kursi. Sebaliknya, ia berlutut di lantai samping kursi goyang ibunya. Sebuah gestur yang tidak pernah ia lakukan sejak ia masih kanak-kanak. Dari posisi ini, ia bisa melihat wajah ibunya dengan jelas, setiap kerutan, setiap helai rambut peraknya, dan air mata yang membeku di sudut matanya. Dan ia mulai berbicara. Bukan dengan kata-kata yang terburu-buru seperti yang ia coba ucapkan beberapa menit, atau mungkin selamanya, yang lalu. Suaranya pelan, tenang, dan syarat dengan beban 5 tahun yang akhirnya terangkat. Bu, maaf, bisiknya ke dalam keheningan. Maafkan Satrio. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk semua hari selama 5 tahun terakhir. Untuk semua telepon yang tidak Satrio lakukan. Untuk semua hari ulang tahun yang Satrio lewatkan. Untuk semua kekhawatiran yang pasti sudah Satrio berikan pada ibu. Ia berhenti sejenak, menatap wajah ibunya yang membeku. Aku salah, Bu. Waktu itu, aku egois. Aku pikir Jakarta adalah segalanya. Aku pikir karir dan uang bisa membuatku bahagia. Tapi ternyata tidak. Setiap gedung tinggi yang Satrio lihat hanya membuat Satrio merasa semakin kecil. Setiap pujian dari atasan terasa hampa. Karena di akhir hari, tidak ada yang peduli pada Satrio seperti ibu peduli. Pengakuan itu mengalir seperti sungai yang bendungannya akhirnya jebol. Ia menceritakan semuanya. Tentang pekerjaannya yang membosankan, tentang teman-temannya yang datang dan pergi, tentang rasa sepi yang selalu mengikutinya di tengah keramaian kota. Ia mengakui bahwa keputusannya untuk pergi bukanlah sebuah langkah menuju kebebasan, melainkan langkah menuju pengasingan yang ia ciptakan sendiri. Aku ingat, aku bilang rumah ini sangkar, katanya, suaranya pecah. Betapa bodohnya aku. Ini bukan sangkar, Bu. Ini adalah sauh. Dan aku, dengan bodohnya, melepaskan tali sauh itu dan membiarkan diriku terombang-ambing sendirian di lautan. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar dan dengan lembut menyentuh tangan ibunya yang terkepal di pangkuannya. Terasa hangat. Ia menggenggamnya, merasakan tekstur kulit yang ia rindukan. Aku sayang ibu. Maaf butuh waktu 5 tahun dan dunia yang berhenti untuk bisa mengatakannya. Dalam keheningan abadi itu, ia menundukkan kepalanya, membiarkan air matanya akhirnya jatuh tanpa suara ke lantai kayu yang dingin. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang berbicara pada patung. Ia merasa sedang berbicara pada ibunya. Dan ia merasa didengar. Setelah kelegaan emosional itu, Satrio merasa lebih ringan.
Ia melepaskan genggaman tangan ibunya dengan lembut dan memutuskan untuk berjalan-jalan, kali ini dengan perspektif yang sama sekali baru. Ia bukan lagi seorang narapidana di dalam waktu, melainkan seorang penjelajah. Ia berjalan melewati gang-gang di kampungnya, mengamati adegan-adegan yang membeku dengan tatapan seorang seniman. Ia melihat anak laki-laki yang tertawa saat mengejar bola. Ia bisa melihat detail yang mustahil dilihat dalam gerak normal, lesung pipit di pipi anak itu, matanya yang berbinar karena kegembiraan murni. Sebuah momen kebahagiaan yang fana, kini diabadikan untuknya. Ia berjalan ke alun-alun. Sepasang kekasih remaja duduk di bangku, membeku tepat sebelum bibir mereka bertemu untuk ciuman pertama. Satrio bisa merasakan kecanggungan dan debaran jantung mereka hanya dari postur tubuh mereka. Di sisi lain, seorang kakek membeku saat sedang memberi makan merpati, tangannya terulur dengan butiran jagung yang melayang di antara jari-jarinya dan paruh-paruh burung yang terbuka. Setiap pemandangan adalah sebuah cerita. Cerita tentang harapan, cinta, kebosanan, kegembiraan, dan kesedihan. Ia menyadari sesuatu yang mendalam, kehidupan bukanlah tentang tujuan-tujuan besar yang ia kejar di Jakarta. Kehidupan adalah rangkaian dari jutaan momen-momen kecil ini. Momen saat seorang ibu tersenyum pada anaknya, saat dua orang teman tertawa bersama, saat seseorang menikmati secangkir teh di sore hari. Inilah momen-momen yang telah ia lewatkan. Dalam usahanya mengejar masa depan, ia telah lupa untuk hidup di masa kini. Dunia yang berhenti ini, dengan segala kengeriannya, telah memberinya pelajaran paling berharga. Ia dipaksa untuk berhenti dan benar-benar melihat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang membuang-buang waktu. Ia merasa sedang memahami apa arti waktu itu sendiri. Duduk di sebuah bangku di alun-alun yang beku, di samping sepasang kekasih yang abadi, Satrio kembali memikirkan pertanyaan sentral, mengapa? Pesan kedua telah menjelaskan apa yang terjadi, tapi tidak menjelaskan siapa pengirimnya atau mengapa ini terjadi padanya. Ia mengeluarkan ponselnya lagi. Baterainya masih 92%, seolah waktu yang berhenti juga berlaku untuk perangkat elektroniknya. Ia menatap nomor pengirim itu. Serangkaian angka yang tampak acak. 09101996. Ia membacanya berulang kali. Awalnya, ia mencoba mencari pola matematis. Lalu ia berpikir mungkin itu adalah sebuah koordinat. Tapi tidak ada yang masuk akal. Ia menatap angka-angka itu begitu lama hingga angka-angka itu mulai kehilangan artinya. Lalu, ia mencoba membacanya dengan cara yang berbeda, memisahkannya menjadi beberapa bagian. 09, 10, 1996, 9, 10, 1996. Sebuah percikan pemahaman muncul di benaknya, begitu tiba-tiba hingga membuatnya sesak napas. Ia membisikkannya pada dirinya sendiri. Tanggal 9, bulan 10, tahun 96. Jantungnya berdebar kencang. Itu bukan nomor acak. Itu bukan kode dari entitas misterius. Itu adalah tanggal lahirnya. Kenyataan itu menghantamnya dengan kekuatan sebuah gelombang pasang. Pengirim pesan ini bukanlah pihak ketiga. Tidak ada alien, tidak ada Tuhan yang sedang mempermainkannya, tidak ada simulasi komputer yang mengalami galak. Pengirim pesan ini mengenalnya lebih baik dari siapapun. Karena pengirim pesan ini adalah dirinya sendiri. Pemahaman itu begitu dalam dan begitu absolut sehingga mengubah segalanya. Satrio menatap tangannya sendiri, seolah baru pertama kali melihatnya. Semua kepingan puzzle yang aneh itu kini menyatu dengan sempurna di dalam benaknya. Tidak ada kekuatan dari luar. Yang ada hanyalah kekuatan dari dalam. Rasa bersalahnya. Penyesalannya. Kerinduannya yang begitu besar pada sang ibu. Selama 5 tahun, ia telah memendam semua itu, menekannya di bawah lapisan pekerjaan dan kesibukan. Tapi emosi-emosi itu tidak hilang. Mereka berkumpul, membusuk, dan tumbuh menjadi sebuah energi yang sangat kuat. Hari ini, di hari ulang tahun ibunya, semua emosi itu mencapai puncaknya. Notifikasi kalender itu adalah pemicunya. Pikirannya, alam bawah sadarnya, jiwanya, atau apapun itu, menjerit putus asa. Jeritan itu hanya menginginkan satu hal, waktu. Sedikit lagi waktu untuk memperbaiki segalanya. Dan entah bagaimana,
dengan cara yang melampaui pemahaman fisika dan logika, jeritan itu dikabulkan. 30 menit, bukanlah sebuah ramalan. Itu adalah batas waktu yang ia berikan pada dirinya sendiri. Jarak psikologis antara titik kehancurannya di kantor dan satu-satunya tempat penyembuhannya, rumah. Perjalanannya yang gila dari kota ke kampung halaman bukanlah sekadar perjalanan fisik, melainkan manifestasi dari keinginannya yang begitu kuat hingga mampu membengkokkan aturan ruang dan waktu di sekitarnya. Dunia tidak berhenti untuk menghukumnya. Waktu berhenti untuk menyelamatkannya. Memberinya sebuah ruang kosong, sebuah jeda di tengah simfoni kehidupan, agar ia bisa mengucapkan kata-kata yang paling perlu ia ucapkan. Bukan keajaiban. Bukan kutukan. Ini adalah konsekuensi dari cinta dan penyesalan yang begitu mendalam. Sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan menyelimuti dirinya. Ia tidak lagi merasa takut. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia akhirnya mengerti. Dan dengan pemahaman itu, datanglah penerimaan. Satrio berjalan kembali ke rumahnya. Setiap langkahnya terasa ringan dan penuh tujuan. Ia tidak lagi berlari dari penyesalan, tetapi berjalan menuju penerimaan. Ia masuk ke dalam rumah dan berdiri di depan ibunya sekali lagi. Ia melihat wajah yang sama, yang membeku dalam keterkejutan. Tapi kini, ia melihatnya secara berbeda. Ia melihat kekuatan, kesabaran, dan cinta tanpa syarat yang terkunci di sana. Ia telah menyelesaikan percakapannya. Ia telah memaafkan dirinya sendiri. Itulah tujuan dari semua ini. Ia kembali menggenggam tangan ibunya. Masih hangat. Ia menunduk dan mencium punggung tangan itu dengan lembut. Ia menutup matanya, menerima apapun yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ia akan hidup selamanya di dalam momen ini, atau apakah ia akan kembali ke dunia yang terus berjalan? Keduanya terasa baik-baik saja sekarang. Satrio pulang, Bu, bisiknya dengan tulus. Aku ikhlas. Dan dengan kata-kata penerimaan itu, sebuah perubahan terjadi. Ia merasakan getaran yang sangat halus di tangan yang ia genggam. Sebuah kedutan kecil di jari ibunya. Ia membuka matanya. Cangkir porselen yang melayang itu melanjutkan sepersekian detik perjalanannya. Benda itu jatuh ke pangkuan ibunya dengan bunyi gedebuk pelan, menumpahkan sisa teh hangat ke kain jariknya. Suara dentang jam di dinding menyelesaikan gemanya. Tik-tok, tik-tok, detak waktu kembali terdengar, memenuhi ruangan. Dari luar, suara jangkrik dan deru motor kembali terdengar. Dunia telah kembali bernapas. Ibunya mengerjap beberapa kali, seperti orang yang baru bangun dari tidur yang sangat panjang. Ekspresi terkejutnya melebur menjadi kebingungan. Ia menatap teh yang tumpah di pangkuannya, lalu menatap Satrio yang berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Seolah-olah putranya itu baru saja muncul dari udara tipis. Satrio tidak mencoba menjelaskan hal yang mustahil. Itu tidak penting lagi. Ia hanya menatap ibunya, matanya yang tadi dipenuhi kepanikan kini jernih dan penuh dengan kehangatan. Ia tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia tunjukkan pada ibunya setelah 5 tahun. Maafkan Satrio, Bu. Air mata akhirnya mengalir di pipi wanita itu, bukan lagi air mata keterkejutan, melainkan air mata kelegaan. Ia membalas genggaman tangan putranya dengan erat. Selamat datang kembali, Nak. Di tengah aroma teh melati dan minyak kayu putih, di sebuah rumah sederhana di ujung gang, dunia Satrio yang baru saja berhenti, kini mulai berputar kembali. Kali ini, dengan arah yang benar. Kisah Satrio mengajarkan bahwa kesempatan kedua bisa datang dengan cara yang paling tidak terduga. Menurut kalian, apa yang terjadi setelah ini? Ketik 1 kalau Satrio dan ibunya akan hidup bahagia selamanya. Ketik 2 kalau sisa keajaiban waktu itu akan mengubah hidup Satrio dengan cara lain. Aku tunggu pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.